Oke, Oke, Bapak. Ya. gua mungkin gua akan mungkin kasih beberapa tips aja sih sebenarnya. Oke, oke Bapak bisa ditahan sebentar. Oke. Kita Hmm. bakalan ada sambutan dulu nih dari kami. Ya, Oke. tentunya. Iya. Ya, Beri waktu sebentar ya Bapak ya, boleh ya? monggo Oke, ya. iya. Oke, sebelum memulai acara dalam webinar ini, kita akan membacakan rules aturan dalam mengikuti webinar DNM. Boleh, Kak? Boleh. Oke, teman-teman, ya, rules atau aturan dalam live DNM. Next, satu, berdoa agar Allah memberikan kita berupa rezeki pemahaman. Jangan lupa berdoa ya, tentunya dimanapun kita sebelum memulai apapun itu. Oke, next. Matikan mikrofon. Silahkan mute audio Anda sekarang juga. Jangan sampai ada suara yang masuk selama proses pembelajaran dan mengganggu peserta lainnya. Tolong matikan mikrofon semuanya ya, teman-teman. Next. Hidupkan video. Selama pembelajaran berlangsung, mohon aktifkan videonya ya, teman-teman. Jangan lupa nih, hidupin videonya dulu nih. Next. Next, Kak. Nah, 4. Adab mencari ilmu. Perhatikan adab dalam belajar mencari ilmu. Usahakan fokus dan konsentrasi juga open mind. Oke, kita fokus ya untuk acara webinar malam ini tentunya ya, Coach ya. Oke. Oke, next. Siapkan alat bantu, yuk disiapin yuk dari buku tulis, bolpen, ruang belajar, dan jangan sambil nyetir mobil, jangan lakukan aktivitas rumah tangga dan yang lainnya. Dan 6 nih, tanya jawab. Saat sesi Q&A, Anda boleh bertanya langsung kepada pembicara dengan menekan tombol hands up. Setelah itu, host akan memilih dan mempersilahkan Anda bertanya berlangsung kepada pembicara. Oke, next. Semangat dan happy selalu. Semangat, Coach. Semangat, semangat, Semangat. semangat. Oke, teman-temannya semangat selalu ya. Yo. Oke, oke. Hmm. Oke, bisa ini ya, langsung kita buka ya, Coach ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam malam ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, sambutan pertama yang terhormat kepada CEO Digital Network Marketing, Mr. Rudi, yang alhamdulillah telah memberikan wadah dan training yang sangat luar biasa ini, sehingga kita bisa belajar bersama-sama dalam webinar malam ini. Kemudian yang terhormat kepada Coach Nara kita malam ini, yang akan memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Dan yang terakhir buat teman-teman yang sudah hadir di webinar pada malam ini, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coach, waktu dan tepat kami persilahkan. Oke. Terima kasih buat waktu dan tempatnya di Iya, digital marketing khususnya marketplace ya. Kalau kita jualan ini dengan walaupun bisa mungkin terjadi closing tapi hanya untuk sarana informasi media sosial. Tapi ketika lu pengen closing, lu pengen bisa masuk jualan dan produk lu laku, ketika lu gunain online, ya udah marketplace saran gua. Karena kenapa? Karena di situ di marketplace sendiri ternyata sudah banyak di situ ada beberapa fitur. Makanya aku pengen di sini berbagi ke teman-teman adik-adik di sini bahwa marketplace itu gimana sih supaya marketplace kalian itu dilihat banyak orang, harus menaikkan engagement kan, ya nggak, salah satunya. Dan kita gimana pun juga kita harus berkolaborasi dengan kata kunci atau search engine optimist. Itu
korelasinya nanti dengan Google, karena platform terbesar untuk menggunakan baik Facebook, Instagram, YouTube, bahkan Tokopedia, Shopee, bahkan yang lain tetap Google. Dan ternyata di marketplace sendiri tersebut sekarang sudah ada fitur-fitur yang memang untuk mendukung operation sistemnya ya, untuk bisa mendirect dalam artian apa yang memang kalian jual itu akhirnya closing. Ini ada 6 cara. Yang pertama adalah memanfaatkan fitur premium seller. Premium seller itu apa sih gitu loh. Jadi kalau kalian punya Tokopedia, kalian punya Shopee atau apa, ketika kalian verifikasi apa ya, gunain ibaratnya semacam verifikasi. Jadi toko kalian itu memang ada terverifikasi bahwa itu tidak fiktif. Salah satunya adalah dengan kita register dengan ID. ID itu bisa dari KTP atau SIM. Itu sangat-sangat mutual, sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Ya, orang kalau mau beli kan itu akan lihat tokonya, ya kan? Tokonya ini udah terverifikasi enggak? Dan ketika kalian menggunakan fitur panel yang premium seller ini, otomatis kalian akan dapat mendapatkan berbagai macam jenis menu yang untuk mendukung ibaratnya semacam apa ya, menu-menu fitur-fitur yang lebih update dan lebih yang tidak bisa kalian dapatkan ketika bedanya gratisan sama yang premium, Pak. Kalian pasti paham lah. Di situ gimana kita bisa mengotomatiskan, kita bisa secara manual pun kita bisa menggerakkan sendiri. Bahkan kita bisa memainkan pola algoritma dari mesin pencari Google itu nanti tersinkronisasi. Jadi syarat utama adalah toko kalian atau toko online teman-teman, adik-adik yang ada di sini harus terverifikasi dulu. Jangan, saya pernah awal saya bikin pengalaman waktu itu aku pakai Tokopedia, aku tidak pernah waktu itu emang belum tahu, gue belum paham tentang harus seperti ini. Ya susah untuk trustnya itu dapat trustnya sangat susah. Dan akhirnya ketika udah aku verifikasi itu trustnya akan lebih dapat. Jadi satu itu ya, kita gunain premium seller salah satunya, dengan salah satu syaratnya ya kita daftarin toko kita bahwa toko kita itu real, akun real. Kedua, menggunakan fitur ads. Kenapa harus gue bilang fitur ads? Ternyata di Tokopedia sendiri atau di semua marketplace itu sudah ada fitur ads. Fitur ads itu fitur beriklan. Kalau di media sosial kan ada ya, Facebook ads sama Instagram ads, YouTube ads. Itu hampir sama fungsinya, cuman beda sasarannya. Kalau di media sosial, kalian itu bersifatnya hanya membranding, not closing, hanya mengarahkan aja, baik landing page atau apapun. Ya sekarang ibaratnya gue mau beli rokok nih ke salah satu warung gitu, gue nggak akan mungkin mampir rumah tetangga kan, ya udah langsung ke toko yang jualan rokok. Jadi semacam bisa aku analogikan tetangga-tetangga tadi, ya media sosial tadi hanyalah sarana pendukung untuk semacam bersifat membranding aja sih. Bukan untuk mendapatkan paling closing bisa, cuman itu butuh waktu yang sangat agak lama dibanding yang ada di marketplace. Nah, ketika di marketplace ini adik-adik di sini akan dimudahkan. Mereka sudah punya suatu sistem yang memang operation sistemnya itu memang sudah terpanel, jadi memang bisa mengarahkan. Itu adalah ada nanti fitur ads di situ, kalian bisa menggunakan ads otomatis atau manual. Cuman saran saya, ketika kalian lagi bikin awal, gunain otomatis. Otomatis itu jadi kalian nggak susah-susah mikir untuk kata kunci. Kata kuncinya apa nih? Umpamanya aku jualan webcam ya, atau waktu itu mouse. Gua nggak harus susah-susah mouse optik atau mouse bluetooth atau apa, nggak harus.
udah otomatis dulu. Yang penting naik dulu, trafficnya naik, traffic naik, makin ke atas. Ketika kita searching, ada orang beli mouse murah, itu nanti yang nongol punya kita dulu. Dan itu terbukti, itu butuh proses waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Lo ads, dan itu harga ads itu masing-masing berbeda-beda antar marketplace ya. Paling murah, yang paling murah untuk bisa disetting itu Shopee, setahu gue ya, sepengalaman gue Shopee. Kalau di Tokopedia sendiri itu sekitar 25.000 minimal, 16.000 sampai 10.000 ke atas untuk harga iklan hariannya. Itu nanti akan ketemu variabel indeks konversinya. Ketika indeks konversinya itu nanti pengaruhnya dari barang yang terjual dengan harga SRV-nya, itu nanti akan ketemu. Itu nanti detailnya kayak gitu ya. Detailnya nanti ada penjelasan, tapi bukan di materi ini. Yang jelas ads ini nanti kalian bisa gunain yang otomatis dulu, saran saya. Untuk yang pertama kali menggunakan marketplace. Fungsinya apa? Menaikkan engagement atau tayangnya, rilis tayangnya. Kita kejar itu dulu, gitu. Karena kompetitor akan sangat, apalagi kompetitor yang udah punya bintangnya 1, 2, 3 atau bintang bendel itu aduh, kita harus agak kerja keras. Kalau kita cuma organik aja, mengandalkan organik, siapa yang tahu kita gitu loh. Kita kayak kacamata aja, kita jual kacamata aja, yang jual tokonya aja banyak ya kan, dengan berbagai macam harga. Oke, satu itu kita gunakan fitur ads. Satu, menggunakan premium dalam artian verifikasi. Kedua, menggunakan fitur ads. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu melakukan comcheck. Apa itu comcheck? Harga yang bersaing. Kita komparasi. Yang aku lakuin, ini ya teman-teman. Oke, sekarang harganya kacamata ada di 1.000 perak. Kompetitor lain ada yang 1.200, ada yang 900 atau apa. Kalian harus checklist itu. Itu nanti ada di marketplace itu fitur namanya wawasan toko dan wawasan fitur kunjungan. Itu kalian bisa gunain. Bisa pantau lewat situ. Jadi, oh ya sekarang lagi disenengin dan lagi banyak digandrungin, dibeli itu apa sih produknya? Baju apa aja sih, fashion apa, dengan harga berapa dan harga termurah berapa? Nah, itu kita gunain di situ. Harga bersaing. Kita harus melakukan seperti itu. Kalau enggak, ya pernah ini saya lakuin ya. Waktu itu aku jual gitar sih, gitar Ibanez yang memang harganya 5 juta sekian. Tapi setelah update dari bulan ke bulan pasti ada penurunan kan kalau elektronik. Nah, dari situ akhirnya ya aku nggak ngelakuin komcek atau gue cek harga wawasan tukar atau apa, ya barang itu nggak akan pernah keluar. Ya sudah. Akhirnya kita harus mempelajari, kita harus komparasi harga. Kompetitor kita berapa nih? Harga yang memasukkan kata kunci pembeli biasa mudah menggunakan dengan harga satu produk. Hal ini bisa menjadi cara agar market bisa dilihat efektif. Ketika kalian membuat dengan harga paling murah, namanya 900 dan 1.000 nih, kalian ada di tengah-tengah atau dinetin aja di 879, asal kalian jualnya tidak di bawah harga SRP ya. Harga SRP itu apa? Sorry, ini gue sampaikan. Harga SRP itu adalah harga HPP. Harga kalian dapat dari bukan distributor ya. Itu nanti ada tingkatannya dari supplier, distributor sampai ke master dealer. Nah, ketika kalian sudah di master dealer, itu pastinya yang kalian jual adalah harga SRP yang kalian dapatkan. Belum nanti akan kalian up-kan sampai 30%. Ya kan? Itu nanti akan jadi ketemunya harga jual. Harga jual dan harga promo dan macam-macam. Tergantung nanti kalian mau variatifnya gimana strateginya. Gitu. Oke, ketiga, kita harus melakukan komparasi atau harga bersaing. Dalam artian kita update. Terus keempat, kita yang jarang, yang sering dan sekarang udah menjadi tren, toko itu semacam ya entertainment juga kan. Jadi kita harus ada promonya. Menawarkan promo. Kalau aku dulu zaman muda ya masih muda ya sekarang ya. Gue senang dugem. Gue pernah dugem. Ketika gue beli minum buy one get one, beli satu dapat dua.
Nah, atau bundling, beli satu tapi paket. Oke, biasanya itu ada di produk-produk elektronik macam macam handphone terus yang nggak hanya handphone sih banyak sih ya. Ketika lu beli jaket atau apa plus ininya atau enggak promo beli 10 harga grosir dapatnya itu bisa harus ada program promo karena itu penting untuk menarik. Kalau nggak ada program promo ya gimana, soalnya kan kita tetap harus fast moving kan. Kalian ketika nanti, dari harga bersaing itu nanti dari poin ketiga tadi dari harga bersaing itu fungsinya apa? Kalian akan ketemu namanya produk yang slow moving atau fast moving. Slow moving itu yang memang nggak laku, laku tapi lambat. Atau kalau fast moving udah deh, no comment. Berarti itu paling laku, paling digemarin. Berarti itu harus gimana nih? Nah, kita ngakalin yang slow movingnya ini gimana caranya? Ya udah kita gunain program promo. Promo macam-macam, ada giveaway dan macam enggak. Undian lah, order sekian dapat bonus apa tumbler kayak kopi kemarin kan. Kopi itu dengan bisa dapat beli satu box dapat tumbler, atau kalau nggak kopi ya kalian bisa beli 10 bonus 2, atau kalau biasa dugem teman-teman atau adik-adik ini nggak tahu kalau sekarang dugemnya kayak apa ya. Kalau zaman saya ya udah gue beli minum buy one get one, dapat satu beli satu dapat satu gitu loh. Di sini minumnya orange ya, orange juice ya, jangan berpikir yang enggak dulu. Jadi seperti itu program promo. Kebetulan yang kelima, gue cuma 6 poin aja, ntar habis itu tanya jawab. Yang kelima itu lakuin riset itu nanti di fiturnya udah ada, Shopee, Lazada, Tokopedia, bahkan yang lagi aku pelajari ini Amazon. Jujur aja yang aku pelajari lagi Amazon nih, yang sedang aku pelajari. Dan di situ pun kita bisa kerjasama nantinya, kerjasama dealing dengan kayak Gojek, Grab dan apa-apa. Yang sekarang mereka juga menyediakan place, space, ya kan. Jadi ya saran aku nih, kalian tetap harus melakukan riset. Ketika riset itu dilakuin, yang akan ketemu apa? Value-nya. Kalian tahu barang mana yang digemari masyarakat, produk mana yang digemari masyarakat. Mana yang harus lo jual cepat, mana yang harus lo ini. Karena kan apalagi barang-barang yang bersifat konsumsi ya, konsumtif ya. Kayak beras, kopi, susu dan macam-macam atau obat itu ada masa expirednya. Kalian harus berpikir ke situ loh, stoknya kalian harus hitung gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi nanti dari riset itu kalian akan ketemu berapa sih variabel ongkos promonya yang standar yang memang bisa ini. Gue jujur ini pernah ini teman-teman handset Android gaming waktu itu gue dapat dari harga jualnya 79.000, jujur aja 79.000, gue jual 150.000 tuh satu unitnya. Padahal toko lain menjualnya paling mentok paling mahal tuh 90.000, tapi gue ngejualnya 150.000. Boleh percaya boleh enggak, datanya gue punya, gue bisa printin di tahun sampai ya jujur saya pernah ada di fase Tokopedia saya 1 bulan saya bisa pendapatan bersih 40 juta, saya pernah ngalamin itu, fakta. Itu laku 150.000, padahal harga jual termahalnya waktu itu 90.000 loh, tapi gue gendeng aja pikirnya udah gue tembak kali 150. Karena apa? Saya mengandalkan fitur ads. Ketika sudah engagementnya jadi, kata kuncinya udah mapan nih, mangkruk nih, tersetrum nih, ibaratnya terkoneksi dengan Google-nya. Ketika ketik beli mouse murah atau beli baju murah, itu langsung arahnya ke kita dan nggak akan berpaling. Minimal nanti akan ketemu klik biddingnya. Nah, ketika sudah ketemu klik biddingnya ini, riset, itu kan nanti ketemu. Oh ya, gue bisa ngejual sampai 100 unit. Itu nanti ketemu bidding berapa persen dari harga jual dan harga HPP-nya, SRV-nya nanti ketemu. Nanti sekian persen. Kalau biddingnya itu masih 3%, berarti masih aku anggap ya itu ya untung sih, laba, profit.
cuman ya belum banget. Tapi ketika biddingnya itu nanti ada di ini, ada di variabelnya, ada di variabel wawasan tokonya. Jadi ketika nanti teman-teman atau adik-adik ngelihat dari biddingnya itu, nanti cara ngelihatnya nanti ada grafik dan ternyata biddingnya ada di 0,1 atau maksimal 0,2, Anda sukses. Berarti margin Anda lebih dari 50%. Itu fakta. Dan itu udah rumusan gitu. Dan bukan yang udah variabel yang harus menduga-duga, menerka-nerka, enggak. Dan ketika sudah otomatiknya kan jalan itu. Kalau udah ada transaksi otomatis rating toko dapat, ya kan? Bintang dapat, ulasan dapat. Nah, itu mulai gunain. Kalian menggunakan apa? Kata kunci yang ads yang manual. Ini tak balik lagi. Ads manual ini gimana sih? Kalian memasukkan kata kunci. Dan ketika kata kunci, atau kalau dalam istilah Google, itu search engine, search SEO, itu kalian jangan mempersempit. Kesalahan saya dulu adalah mempersempit kata kunci. Jadi segmentednya nggak melebar. Dan kalian mempelajari usia. Nah, riset tadi akhirnya usia. Barang-barang kamu ini disukai oleh usia, range usia berapa? Kayak gitu kan. Lu jualan anak, tapi lu settingnya entah di TikTok atau di mana, tapi settingnya di usia pembeli 24-50 nggak akan kesentuh. Ya nggak? Dan variabel apa sih? Orang yang punya duit tuh di usia range berapa sih? Bukan nggak semua nggak punya duit, tapi orang yang mempunyai daya beli bagus. Itu rata-rata ada di usia range 30 sampai 45, 50, 60. Itu ketika mereka mengeluarkan uang 100.000, 200.000 itu bukan hal yang mahal. Walaupun nggak semuanya ya. Tapi udah terbukti. Itu udah terbukti. Gue punya toko udah 5 tahun. Dan itu menghidupi saya. Menghidupkan saya. Kayak gitu. Itu riset. Otomatis akan ketemu bidding. Ketika bidding nanti akan keluar tuh harga promo. Jadi kalian 1 bulan kalau pengen omset kalian 10 juta, kalian harus bakar duit untuk ads-nya itu berapa. Nanti akan ketemu. Tuh. Oke. Nah, nih poin 6 nih. Terakhir ya. Nanti habis itu sesi tanya jawab. Promosikan di platform lain. Nah, ini fungsinya media sosial. Jadi jangan berpatokan utamakan media sosial harus enggak, media sosial ini melengkapi men, bukan sebagai kombonya. Cara berpikirnya harus diubah. Kecuali kalian bergerak di bidang branding atau kalian seorang tokoh publik atau kalian seorang seniman atau seorang kreator, nah itu yang diutamain. Tapi ketika kalian adalah seorang penjual atau kalian adalah orang yang berjualan, media sosial ini adalah eksternal yang sangat variabel yang bukan inti tapi diperlukan. Untuk apa? Mengarahkan orang untuk beli. Jadi di pengaturan tuh ada. Nah, itu nanti bisa dijelaskan lebih, ada mungkin ya. Karena ini aku lagi bicara tentang marketplace. Tapi ada, jadi nanti kalau di Instagram tuh keluar logo sponsor atau di Facebook pun ya sponsor, ya kan? Nah, itu selengkapnya biasanya diarahkan. Arahkannya kemana? Bisa ke landing page, itu juga bisa. Kalau landing page biasanya langsung closingnya mungkin ke nomor WhatsApp atau apa. Cuman ke marketplace. Kalau saya sarankan sih mending ke marketplace. Karena namanya marketplace itu satu jaminan ada pihak namanya rekening ketiga. Jadi secara keamanannya juga aman, safety, tidak apa ya, semacam kalian beli itu nggak takut gitu. Ketika barang nggak datang pun ya uang kalian nggak hilang. Enaknya di marketplace itu. Nah, tidak harus capek ada garansi lah, ada penjaminnya. Saya kira itu salah satunya ya. Bisa ini kamu gunain TikTok atau Instagram atau Facebook. Kenapa Facebook, Instagram? Karena namanya orang jualan itu kan juga entertainment. Ada sih, saya kemarin apa, Denny Sumargo atau siapa tuh, dia kan jualan juga, tapi dia menggunakan Instagramnya untuk bikin konten kreatif, di mana orang
yang berhubungan dengan produk tersebut gitu. Kira-kira itu sih. Jadi oke, saya ulangin lagi ya. Pertama, ada 6 poin nih. Bapak nyampein 6 poin nih ya tadi ya. Pertama, manfaatkan fitur premium. Kedua, gunain fitur ads. Ketiga, harga kalian harus bersaing. Keempat, tawarkan promo. Bikin program promo. Kelima, lakuin riset, evaluasi. Kenapa sih nggak laku? Kenapa sih kok nggak ini lo lakuin? Kenapa ini bisa laku? Itu juga harus kalian pelajarin. Bukan kenapa yang nggak laku, tapi kenapa ini laku. Nah, itu yang jadi berarti itu nanti akan menentukan benang merah. Oh yaudah, gue speknya emang jualan ini. Nah, udah tekunin aja. Saya aja pernah kok. Saya pernah dapat waktu itu importer.com, iya, Teflon. Kalian mau bilang saya wah main drink atau jalan, tapi gue dapat murah gitu. Teflon yang ada di supermarket itu dengan harga 200-300 ribu, gue kan cuma dapatnya cuma dari kan 75 ribu. Importer.com. Gue mau udah margin berapa tuh? Terus yang keenam terakhir setelah lakukan riset adalah menggunakan platform lain sebagai media pendukung untuk mengarahkan. Nah, kira-kira cukup 6 itu aja sih. 6 itu ada strategi inti, kunci, yang nggak harus ditambah-tambahin, juga nggak harus dikurang-kurangi. Tapi 6 ini saling melengkapi. Kira-kira gitu yang saya sampaikan. Monggo kalau pengen ada yang ditanyain, akan saya jawab dengan jaga. Kira-kira gitu ya. Nah, Oke, baik Bapak. Oke, Fazia, Aduh, saya kembalikan ya. ke forum. Terima kasih Coach Nara, luar biasa sekali. Yuk, buat teman-teman mungkin yang mau bertanya, silakan bisa isi di kolom chat ya. Oke, dari Kak Diana nih. Biasanya berapa Kak biaya untuk ADS di marketplace dan berapa lama kita akan mendapatkan leads? Waduh, luar biasa sekali pertanyaan dari Kak Diana. Oke, Diana, makasih. Berapa lama kita mendapatkan leads? Aku langsung aja 2 minggu. 2 minggu itu tapi kita mengikuti aturan rule yang nanti dari marketplace itu akan nongol. Kalian akan ada istilah kita diarahin. Biaya ads Anda adalah yang paling cocok ada di kisaran berapa. Nah, itu ikutin. Karena harga ads itu ketemunya juga dari jenis barangnya. Gitu. Kalau jenis barangnya murah ya harga ads-nya juga nggak mahal-mahal amat. Tapi kalau barangnya itu speknya sangat mahal atau apa, harga ads-nya pun juga agak ngikutin. Tapi ya nggak yang terlalu jomplang banget gitu. Kira-kira gitu. Minimal nih, kayak aku di komputer, software dan beberapa kayak alat musik, soundcard, recording, aku per hari 40 ribu, 40 ribu per hari. Mengeluarkan 40 ribu, kali aja 30. Tapi dapatnya itu bisa 4 kali lipatnya lah dari itu. Ini fakta. Dan namanya untuk membentuk itu butuh waktu 2 minggu. Ketika udah 2 minggu, lo istiqomah nih kalau mau sholat ya. Istiqomah nanti dapat sendiri. Ya. Oke, Bapak. Oke, selanjutnya dari Ibu Rosmina. Apa yang kuat dari iklan dari marketplace, Kak? Dari desain atau copywriting-nya? Waduh, luar biasa sekali juga nih, Kak Rosmina. Kalau di marketplace itu tidak ada namanya copywriting ya setahu. Tapi yang ada adalah description. Kalian isi sejelas-jelasnya deskripsi alat itu. Jadi ketika chat itu pembeli itu nggak nanya-nanya, cukup membaca. Karena pembeli yang cerdas itu adalah pembeli yang mau membaca. Tapi ketika pembeli yang nggak cerdas, yang ya ada kan tipe-tipe kayak gitu, itu biasanya rewel karena dia tidak mau membaca dengan detail. Tapi aku yakin sekarang banyak pembeli yang cerdas. Makanya copywriting itu kan itu lebih ke media sosial ya. Tapi kalau di marketplace, isilah description produk itu dengan baik dan benar, juga sejelas-jelasnya. Jadi tidak akan ada pertanyaan. Orang pun baca, oh yaudah ini memang yang gue butuh. Oh spek kayak gini, kayak gue beli handphone nih ada 2 nih. Ada 2 kan. 2 nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ada 2 nih. Ada 2. Gue pilih apa speknya? Gue cari RAM atau cari apa?
itu akan kelihatan sesuai kebutuhan. Jadi tinggal gue baca. Dan di admin pun ketika gue chat itu nanyanya udah barang ready nggak, bukan kan ini warnanya apa bla 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 bla. Nah, itu berarti description Anda yang kurang ini, ya kan? Kira-kira itu. Oke, Coach. Tadi aku juga tertarik sih dari Coach Nara nih. Bakar duit ADS-nya. Waduh, luar biasa Ya sekali. bakar duit lah. Bakar duit tuh ya Ya gimana tuh, Coach? bakar duit. Saya terngiang-ngiang selalu nih. Bakar duit ADS-nya berapa? Waduh, Bakar duit. mantap bener. Iya. Oke. Di Tokopedia itu ya kalau marketplace iklan itu biaya iklan. Iya, Ada iklan. cuannya, ada budget yang memang harus gue keluarkan. Untuk apa? Menaikkan engagement, traffic. Kalau kita ngandalin organik, kecuali nih, contoh nih, gue di musik nih, ya kan? Gue di musik, gue gak harus populer, tapi lagu aku laku. Karena apa? Di Spotify laku. Streaming lebih dari 4.000 sampai 30.000. Itu udah kali aja 5.000 udah berapa. Tapi ads yang gue keluarin, ya hampir 1 sampai 2 juta untuk gue bakar. Karena apa? Karena gue sadar diri, men. Gue belum, iya, gue sadar diri. Gue sadar diri. Aku sama Katon ya jelas. Orang lebih tahu Katon Bagaskara. Aku sama Madani ini. Cuman ketika kita bisa untuk mendapatkan space, ya kita harus promosikan, memamerkan, pamer. Pamer. Iya, kayak gitu. Jadi harus, ya kayak gini lah. Namanya orang mau menikah itu kan juga ada bakar duitnya. Waduh, gitu. Iya. Apalagi kayak saya mau menikahi, ya contoh si X atau kamu mau dinikahin si B. Bakar duitnya apa ya? Ada mas kawinnya. Oke, Bukan siap. bukan bukan itu bukan promo, tapi sebuah kredibilitas yang harus dibangun. Dan itu membutuhkan, aku pikir bukan membutuhkan apa ya, semacam ya kita harus benar-benar berjibaku lah, kita sadar diri karena kompetitornya banyak, saingannya banyak, gimana supaya kita lebih harus unggul dan terlihat. Iya, betul. Ya kan, kecuali lo kita sudah punya brand, kita sudah ini nggak masalah. Oke. Ibaratnya itu kita ngomong apa aja udah jadi duit, ya kan? Oke, betul. Terima kasih ya, Coach. Ya, Oke, untuk selanjutnya dari Kak Fitria, desain atau foto seperti apa Kak yang sering diminati di ADS Marketplace? Oh, bagus juga nih dari Kak Fitria. desain foto yang jelas, jelas, jelas dan tidak menipu. Main produk kayak gini, lu jualan Samsung A50 tapi yang lu display Redmi, itu lol banget kan, ya kan? Dan tidak harus terlalu mainkan background dasar dengan warna-warna yang cerah, merah atau kuning. Ya sekarang gini, kamu lihat lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas seperti kuning kan, ya nggak? Lebih kelihatan kan? Atau merah, jangan yang dark. Kalau untuk background ya, tapi untuk masalah barangnya bebas, barangnya mau produknya kayak apa bebas. Cuman ketika untuk desain, simple aja, sederhana, yang pasti sesuai dengan caption kata apa nama produknya, deskripsinya jelas dan bentuknya sama dan sama dengan barang yang Anda jual nantinya. Ketika itu A50, Samsung A50 ya benar-benar A50 yang lo jual dengan bentuk spesifikasinya, foto yang jelas sih, tampak si kiri, tampak kanan. Apalagi nanti kan ada yang fitur jualan second itu, kalau jualan second ya udah lo foto-fotoin dengan detail. Cacat apapun ya harus kamu omongin, kondisinya apapun harus kamu omongin kalau second. Itu kira-kira. Jadi simpel aja sih kalau untuk desain. Yang penting pakai warna yang jelas backgroundnya, warna yang menyala. Warna yang menyala ya. Iya, yang ingat tuh Kak Fitria, warna yang menyala. Ya, warna yang menyala itu kan berarti warna yang ini kan, warna biar yang menarik perhatian juga ya. Karena mata itu kita sekarang ada itu kok agak ini pasti akan menuju ke warna yang ini. Iya, betul. Ada 5 cewek, ada 1 cewek yang cantik itu pasti matanya ke yang cantik kok. Ya enggak Oke, udah siap. kayak gitu aja. Seperti itu. Oke, Bapak. Oke, selanjutnya mungkin yang bertanya lagi teman-teman.
Luar biasa sekali Pak ya, Ya, manfaat dari ADS Marketplace ini. Ya, nggak ingin manfaat sih, memudahkan Ya, sih. memudahkan. Memudahkan. Dan 6 poin ini harus kita ingat terus nih ya, 6 poin dasar Marketplace ini. Dan kadang tidur aja enak gitu, jalan sendiri, bangun tidur tinggal terima order. Iya, betul sekali. Karena Bapak. mereka udah nggak terlalu banyak pertanyaan kan. Ya. Oke, ya Bapak. Oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah hadir. Oke. Untuk Bapak, untuk Coach Nara, sebelumnya saya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang dalam acara webinar kami malam sama-sama. ini. Ya, terima kasih juga Guru Spesial. Oke, sudah bisa. Oke, iya Bapak. Oke, mungkin karena sudah ada yang bertanya, bisa kita tutup ya Pak webinar ini. Luar biasa sekali ya. Oke, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Saya selaku host dalam acara ini, sebelum kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang dikenan di hati Bapak Ibu sebelumnya. Sebelum saya ucapkan terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Bagi saya, hidup adalah sebuah proses. Proses di mana saya ditempa menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dari bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan seorang loser. Ada kebahagiaan yang tak ternilai ketika melihat orang-orang di sekitar saya selalu tersenyum. Ini adalah bagaimana cara saya menciptakan rasa aman. Ini semua adalah tentang melayani, bukan dilayani. Pemimpin bukan sekedar memerintah orang di bawahnya. Sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi. Digital Network Marketing adalah perusahaan yang dibuat untuk menciptakan brand-brand terbaik yang diminati masyarakat serta membangun komunitas pelanggan yang loyal. DNM mempunyai visi: 1. Menjadi perusahaan di bidang digital marketing bertaraf nasional dan internasional. 2. Menjadi perusahaan nasional yang terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia dengan mengutamakan kualitas, inovasi, dan kreativitas. 3. Menjadi korporasi nasional melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis digital marketing dan bisnis online. Saatnya kerja keras dan semangat pantang menyerah demi mencapai sebuah tujuan. Sekarang saatnya saya dan Anda bersinergi untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sudah saatnya kita bergandengan tangan dan melangkah ke depan bersama. Bravo DNM, Bravo DNM, Love and Peace.